Oke, coba bayangin deh, di pinggiran Amsterdam ada sebuah tempat yang namanya The Toekomst, yang artinya masa depan. Ini bukan sekedar kompleks latihan biasa ya, ini adalah akademi sepak bola yang mungkin paling legendaris di dunia. Sebuah pabrik yang kayaknya nggak pernah berhenti mencetak pemain-pemain hebat. Tapi gimana sih cara mereka melakukannya? Yuk kita bedah rahasianya. Semuanya ini ya berawal dari satu orang jenius, Johan Cruyff. Dia adalah sang maestro, arsitek di balik identitas dan gaya main Ajax yang kita kenal sampai sekarang. Dan dari sisinya dia, lahirlah salah satu striker paling tajam dalam sejarah sepak bola, Marco van Basten. Nggak cuma itu, akademi ini juga ngelahirin seorang seniman lapangan sejati, Dennis Bergkamp, yang keanggunan dan tekniknya yang luar biasa itu ditempa di sini. Dan pabrik ini tuh nggak pernah berhenti produksi loh. Di era modern ini, kita lihat lahirnya talenta kayak Matthijs de Ligt, yang bahkan jadi kapten termuda dalam sejarah klub. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya, gimana ceritanya satu klub dari negara yang relatif kecil bisa terus-terusan ngasilin begitu banyak legenda kelas dunia? Apa sih rahasianya? Yuk kita pecahkan bareng-bareng. Oke, jawaban pertamanya itu ada di fondasi klubnya sendiri. Sebuah filosofi permainan yang jadi cetak biru buat setiap pemain yang pakai seragam Ajax. Nah, kuncinya itu ada di konsep yang namanya total football. Ini bukan cuma soal formasi 4-3-3 ya, ini lebih dalam lagi. Ini tuh sebuah ideologi, di mana setiap pemain, bahkan seorang bek, harus bisa main kayak penyerang. Dan sebaliknya, ini yang bikin tim jadi cair, cerdas, dan susah banget ditebak sama lawan. Coba deh, perhatiin kutipan ini. Kata kuncinya itu dikenali. Jadi buat Ajax, menang aja tuh nggak cukup. Cara mereka menang itu sama pentingnya. Gaya main yang nyerang, kreatif, dan cepat ini ditanamkan sejak hari pertama seorang anak masuk ke The Toekomst. Dan disinilah letak jeniusnya sistem mereka. Semua tim, dari level U9 sampai tim utama, itu main dengan formasi 4-3-3 yang sama persis. Jadinya transisi dari tim junior ke senior itu mulus banget. Pemain nggak perlu belajar sistem baru lagi, mereka cuma perlu adaptasi sama level permainan yang lebih tinggi. Punya filosofi keren doang nggak cukup kan? Harus ada metode latihannya juga yang hebat. Nah, sekarang kita lihat gimana Ajax ngebentuk pemain-pemainnya di lapangan. Buat ngejalanin filosofi itu, Ajax punya panduan khusus buat ngevaluasi dan ngembangin setiap pemain. Mereka nyebutnya model tips. Jadi, tips ini singkatan dari teknik, insight atau wawasan, personality atau kepribadian, dan speed, kecepatan. Ini 4 pilar yang ngebentuk pemain Ajax yang komplit. Jadi bukan cuma soal seberapa jago mereka nendang bola, tapi juga seberapa pinter mereka baca permainan, seberapa kuat mentalnya, dan seberapa cepat reaksinya. Dan ini nih, mungkin bagian paling revolusionernya. Sampai umur 15 tahun, para pemain muda ini nggak punya posisi tetap. Seorang bek tengah bisa aja main jadi striker minggu ini. Pemain sayap bisa jadi gelandang bertahan minggu depan. Tujuannya apa? Biar mereka jadi pemain yang komplit secara taktik, yang ngerti permainan dari semua sudut pandang. Oke, filosofi udah, metode udah. Tapi kan, semua itu butuh duit ya kan? Nah, gimana akademi ini bisa jalan terus? Jawabannya ada di pilar ketiga. Dan ini mungkin yang paling cerdas dari semuanya, model bisnis mereka. Gini deh, coba bayangin. Sejak musim 2017-18, Ajax itu udah dapat duit lebih dari €1,5 miliar. Dan ini bukan dari sponsor atau hak siar loh. Ini murni dari jual pemain yang mereka didik sendiri. Gila kan angkanya? Nah, ini yang bikin modal mereka beda dari yang lain. Coba lihat, di musim 2022-2023, hampir setengah dari total pendapatan klub itu datangnya dari penjualan pemain. Bayangin deh, bukan tiket, bukan hak siar TV, tapi justru akademi mereka yang jadi mesin uang utamanya. Terus efeknya apa? Ya jelas, dominasi finansial di liga lokal. Lihat aja perbandingannya di musim 2022-2023 ini. Pendapatan total Ajax itu lebih dari 2 kali lipat saingan terdekatnya, PSV. Jadi, mesin talenta ini benar-benar jadi mesin uang juga. Dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan penting banget. Buat Ajax, jual pemain itu bukan sekedar bonus di akhir musim. Bukan. Itu tuh udah jadi jantung dari model bisnis mereka. Tanpa duit dari transfer, semua sistem ini nggak bakal bisa jalan. Oke, sekarang coba kita satuin semua potongan puzzle ini. Kita lihat gimana ketiga pilar tadi bekerja bareng buat ngebentuk sebuah siklus yang dahsyat banget. Siklusnya tuh kelihatannya simple tapi jenius banget. Jadi gini, filosofi total football dan metode tips itu ngehasilin talenta kelas dunia. Terus, talenta itu dijual buat dapat untung gede.
Nah, untungnya ini diputerin lagi, diinvestasiin lagi ke akademi buat nyari dan ngembangin talenta generasi berikutnya. Gitu aja terus mutar, bikin mesin Ajax jalan tanpa henti. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar buat masa depan sepak bola. Di zaman sekarang, di mana klub-klub itu gampang banget ngeluarin duit miliaran buat beli pemain bintang, apakah modelnya Ajax yang fokus ngebangun dari dalam ini cuma jadi cerita romantis dari masa lalu? Atau jangan-jangan justru ini cetak biru paling cerdas dan paling berkelanjutan buat jadi sukses? Gimana menurut kalian?